Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi yang selanjutnya, perkenalkan saya Windy Nurdiawan. Kita akan belajar mengenai tentang diagnosis perdarahan pasca salin. Tentunya ibu-ibu sekalian dan dokter-dokter sekalian, hal-hal seperti ini sangat mungkin terjadi pada saat kita melakukan praktik sehari-hari. Namun jangan sampai kita terlena dan bahkan menjadi panik apabila kita mendapatkan situasi seperti ini. Prinsip penanganan perdarahan pasca salin, kita harus cepat karena kita berhubungan dengan nyawa. Tidak bisa kita mendiagnosis dan melakukan penata laksanaan dengan lambat. Kita harus cepat. Kemudian kita juga harus mempunyai skill yang mumpuni. Jadi tentunya para bidan dan dokter sekalian dalam melakukan praktek sehari-hari sudah dibekali dengan skill yang mumpuni dalam menangani perdarahan pasca salin. Kemudian kita juga harus bisa menentukan apa saja prioritas dalam penanganan perdarahan pasca salin tentunya. Mana yang lebih utama, apakah pembebasan jalan nafas atau breathing, circulation dan lain-lainnya, kita harus bisa menentukan prioritas utamanya. Nah, namun dalam melakukan diagnosis perdarahan pasca salin, kita ada beberapa dilema yang mungkin terjadi. Sebagai salah satu contoh, tadi seperti gambar yang pertama, apakah kita bisa menentukan ini kira-kira berapa ya perdarahan pasca salinnya? Itu menjadi dilema dalam kita melakukan penata laksanaan dan diagnosis perdarahan pasca salin. Kemudian toleransi dalam kehilangan jumlah darah. Tentunya ibu sekalian yang mempunyai umurnya 20 tahun dibandingkan dengan umur 40 tahun pada saat melahirkan tentunya akan sangat berbeda toleransi kemudian respon tubuh terhadap kehilangan darahnya. Dan perdarahan pasca salin bisa terjadi lambat. Jadi ini yang membuat kita menjadi lengah. Kita awal-awal tidak mendiagnosis sebagai perdarahan pasca salin, hanya perdarahan sedikit, namun lama-lama ternyata perdarahannya menjadi banyak dan akhirnya bisa membahayakan nyawa ibu. Nah, dari definisi, perdarahan pasca salin adalah hilangnya darah 500 cc setelah melahirkan. Berdasarkan waktunya, kita bisa membagi perdarahan pasca salin itu menjadi perdarahan pasca salin yang dini, yaitu yang terjadi dalam 24 jam pertama, atau perdarahan pasca salin lanjut, yang terjadi dalam lebih dari 24 jam pertama. Nah, permasalahan yang selanjutnya adalah bagaimana kita mengestimasi jumlah perdarahan. Tadi kita sudah lihat ada seorang ibu datang dengan setelah melahirkan, kemudian tergenang ada darah, tapi kita tidak tahu berapa jumlahnya. Karena kita tadi diagnosis ada perdarahan pasca salin adalah apabila jumlah perdarahan lebih dari 500 cc. Nah, bagaimana cara kita bisa mengestimasinya? Itu bisa berdasarkan jumlahnya atau berdasarkan penilaian klinis. Nah, bagaimana cara kita menghitungnya? Kita bisa lihat di sini bagaimana cara kita bisa mengestimasi jumlah perdarahan secara jumlah. Jadi di sini ada gambar kurang lebih ini pembalut. Apabila ada pembalut, darahnya seperti ini, kira-kira berapa mililiter atau berapa cc darah yang keluar? Menurut penelitian, itu sekitar 30 mililiter, 30 cc. Jadi kalau ada datang pembalut, tetapi tidak sampai menutupi seluruh area dari pembalut, hanya di tengah-tengahnya itu kurang lebih sekitar 30 cc. Sedangkan yang di sebelah, apabila datang ada yang seluruh pembalutnya penuh sampai ke pinggir-pinggirnya, ini kita secara penelitian kurang lebih sekitar 100 cc. Kemudian
apabila ini underpad kira-kira hanya di tengah-tengahnya saja, tidak sampai ke sisi-sisinya, itu kurang lebih sekitar 250 cc. Apabila kita punya kasa yang besar sekitar 45, jadi kasanya memang kasa besar, itu bisa mencapai 350 cc. Kemudian tentunya ibu punya nirbecken atau kita bilang wadah ginjal. Biasanya itu kalau penuh wadah ginjalnya yang ada ukurannya masing-masing kurang lebih sekitar 500 cc. Kemudian biasanya kita tidak tahu, tapi pasien tiba-tiba sudah dalam keadaan yang berdarah banyak sampai melebar ke darah underpadnya, bahkan melebihi underpad sampai ke bed tempat tidur pasiennya. Itu kita bisa estimasi kurang lebih sekitar 1000 cc. Dan apabila ternyata sudah sampai jauh dan bahkan ke lantai, menetes-netes ke lantai, kita bisa estimasikan bahwa jumlah perdarahan yang terjadi itu bisa sekitar 2000 cc. Nah, namun yang harus kita perhatikan di sini ini adalah hanya estimasi. Jadi bukan jumlah real yang sebenarnya. Tapi kita bisa menalar estimasi jumlah perdarahan sehingga kita bisa menentukan jumlah perdarahan yang keluar, sehingga kita bisa mendiagnosis bahwa ini perdarahan pasca salin. Ketika dokter dan rekan-rekan bidan sekalian mendiagnosis ini suatu perdarahan pasca salin, otomatis akan mencari penyebab perdarahan pasca salin. Nah, kemudian cara yang kedua adalah dengan cara klinis. Jadi kita bisa lihat di sini, apabila kehilangan darahnya sekitar 500 sampai 1000 cc, ini di sini berarti kita sudah bisa nilai bahwa ini terjadi perdarahan pasca salin tentunya. Tekanan darahnya masih bisa normal, tapi dia sudah ada tanda gejala takikardi. Ya, ada palpitasi, mungkin sedikit pusing. Intinya dia sudah ada gangguan hemodinamik, namun hanya takikardi. Belum ada penurunan tensi dengan derajat shocknya yang terkompensasi. Apabila perdarahannya antara 1000 sampai 1500 cc, tekanan darahnya sedikit menurun, jadi bisa 90, 80 sampai 100, dia ada takikardi sampai berkeringat, derajat ini hati-hati. Jangan-jangan dia sudah mulai ada shock, mungkin yang derajatnya masih ringan. Nah, namun apabila sudah ada di 1500 sampai 2000 cc bahkan lebih, itu tensi sistolik pasti akan turun, ya, mungkin bahkan sampai 80, dan diastolik biasanya sudah tidak teraba lagi. Pasiennya sudah gelisah, pucat, tidak ada kalau kita pasang kateter dia hanya keluar sedikit saja, bahkan kalau sudah sangat berat tidak keluar air kencing sama sekali. Derajat shocknya sudah ke arah yang sedang dan berat. Hati-hati. Nah, jadi kita bisa simpulkan bahwa apabila kita bingung dalam menentukan berapa jumlah perdarahannya, apabila sudah ada gangguan hemodinamik, itu bisa dipastikan bahwa perdarahan sudah lebih dari 500 cc. Jadi sekali lagi kata kuncinya itu, apabila sudah ada gangguan hemodinamik, kemungkinan besar perdarahannya sudah lebih dari 500 cc. Dan dokter dan bidan sekalian harus mencari tahu penyebab dari perdarahan pasca salin tersebut. Nah, apa saja penyebabnya? Ya, 4T. Dari 4T ini akan menjadi dasar bahwa bagaimana cara kita pendekatan untuk mencari penyebab dari perdarahan pasca salin. Yang pertama, tonus, atonia. Hal ini yang paling sering terjadi, oleh karena itu hal ini yang harus paling sering kita cari, apakah terjadi gangguan dari tonus atau tidak. Yang kedua, tisu atau jaringan.
Jaringan di sini bisa jaringan sisa plasenta atau bahkan plasentanya yang masih belum lahir. Kemudian trauma. Trauma itu adalah laserasi jalan lahir. Bisa dari uterus sampai ke perineum, ruptur robekan serviks, ruptur vagina bagian atas, kemudian vagina bagian bawah, vulva, bahkan sampai perineum, kita kategorikan sebagai di trauma. Dan yang terakhir adalah trombin. Jadi kalau di trombin adalah gangguan dari pembukuan darah. Biasanya gangguan dari pembukuan darah ini bisa kita ketahui dari anamnesis di awal. Misalnya ibunya sering kebiru-biruan, terbentur sedikit, kemudian dia memar, atau memang sudah ketahuan dia punya gangguan dari pembekuan darah, itu kita bisa kategorikan sebagai trombin untuk penyebab perdarahan pasca salinnya. Nah, bagaimana kita mengidentifikasi penyebab perdarahan pasca salin? Ya, perdarahan pasca salin primer, yaitu WHO membuat suatu algoritma yang memudahkan kita dalam mendiagnosis perdarahan pasca salin. Nah, bagaimana caranya? Yaitu pertama, kita bandingkan dulu, kita lihat yang sini, bahwa perdarahannya bersifat atonia, jadi tidak ada kontraksi, atau perdarahannya yang traumatik, jadi ada gangguan, ada robekan dari jalan lahir. Nah, dari perdarahan yang atonia, kita bisa membaginya lagi antara plasentanya sudah lahir atau tidak, atau plasentanya tertinggal. Jadi skup besarnya seperti itu, ya. Kalau misalnya plasentanya sudah lahir, apakah plasentanya terlihat lengkap atau plasentanya tidak terlihat lengkap? Kalau misalnya plasenta terlihat lengkap, berarti kemungkinan ini murni atonia nih. Kalau plasentanya terlihat tidak lengkap, berarti jangan-jangan ada masalah dengan atonia dan ada masalah juga dengan tisu, ada sisa jaringan yang tertinggal. Nah, kalau plasentanya tertinggal, jadi belum lahir plasentanya, kita lihat ada perdarahan atau tidak. Ya, kalau ada perdarahan, berarti kemungkinan dia plasentanya sudah ada sebagian yang lepas, tapi mungkin beberapa bagian ada yang lengket. Hati-hati kalau tidak ada perdarahan. Kalau tidak ada perdarahan, kita takutkan ini suatu plasenta akreta. Kalau misalnya terjadi plasenta akreta, jangan kita coba-coba untuk melakukan manual plasenta. Itu sama saja dengan kita membangunkan singa yang sedang tidur. Ya, jadi apabila tidak ada perdarahan dengan plasenta yang tertinggal, hati-hati ini suatu plasenta akreta. Ya. Kemudian kategori yang kedua tadi, apabila perdarahannya diakibatkan perdarahan traumatik. Jadi kalau misalnya perdarahannya traumatik, tonusnya baik. Kita lihat apakah lokasi perdarahannya terlihat atau dia tidak terlihat. Kalau perdarahan terlihat, berarti itu berasal dari perineum, dari vulva dan vagina bagian bawah, sehingga kita lebih leluasa dalam melakukan bleeding control dibandingkan kalau luka perdarahan tidak terlihat. Hati-hati, bisa berasal dari vagina bagian atas, bisa dari serviks, atau bahkan dari uterus yang kita sebut dengan ruptura uteri. Nah, apabila kedua hal ini, yang perdarahan atonia dan perdarahan traumatik tidak ada, jadi kontraksinya baik, tidak ada perdarahan, tidak ada laserasi, baru kita pikirkan apakah dia ada suatu defek pembekuan atau misalnya infeksi ini dalam perdarahan pasca salin yang lambat. Jadi endometritis sebagai hasil akhir dari infeksi, ya, itu bisa menimbulkan perdarahan juga. Nah, bagaimana kita melakukan penilaian klinik menggunakan 4T? Jadi kita ingin tahu, ya, bagaimana kita cara mendiagnosis bahwa yang perdarahan yang saya temukan pada saat melakukan praktek sehari-hari adalah dari mana 4T-nya. Kita bisa lihat
Kalau misalnya perdarahannya banyak, kontraksi uterusnya lemah, atau tidak ada laserasi jalan lahir, plasentanya lengkap, biasanya bisa disertai penyulit shock atau misalnya banyak bekuan darah di daerah serviks dan di dalam vagina, kemungkinan diagnosisnya adalah atonia. Dari T yang pertama, yaitu tonus. Kemudian, apabila darah segar setelah bayi lahir, kontraksi uterusnya baik dan plasentanya lengkap, kita harus cari tahu di sini tadi, seperti algoritma yang sebelumnya, apakah traumanya visible, kelihatan atau tidak. Kalau terlihat jelas, berarti kita yakin bahwa ini adalah suatu perdarahan diakibatkan dari trauma dari jalan lahir. Jadi terlihat oleh mata kepala sendiri. Penyulitnya biasanya dia ya lemah, menggigil, bahkan kalau terlalu lama bisa sampai shock. Dan kita bisa kategorikan itu trauma dari jalan lahir. Tinggal kita harus bisa memilah-milih bahwa trauma dari jalan lahirnya ini dari mana asalnya. Apakah dari tadi kalau terlihat perdarahannya, berarti itu kemungkinannya dari vagina bagian bawah, dari vulva, dan dari perineum. Tapi kalau tidak terlihat, kemungkinannya dia dari uterus, dari robekan serviks, kemudian dari vagina yang bagian atas. Nah, untuk selanjutnya adalah kalau misalnya terjadi perdarahan segera dan plasentanya belum lahir lebih dari 30 menit, kontraksinya baik tapi plasenta belum lahir, tidak ada laserasi jalan lahir, penyulitnya kalau bila kita melakukan penarikan, bukan peregangan tali pusat terkendali, itu bisa menjadi inversio dan menyebabkan perdarahan yang lebih berat lagi. Kemungkinan itu kita kategorikan sebagai tisu. Bisa retensio seluruh plasentanya, atau bisa sudah lahir sebagian tapi tidak lengkap, kita sebut dengan sisa plasenta biasanya. Tapi itu kategorinya adalah di tisu. Dan bila semua ininya sudah baik tapi tetap perdarahan, baru kita bisa kategorikan dengan trombin. Jadi yaitu pada permasalahan di gangguan pembekuan darah. Tapi hati-hati, trombin itu kadang kita sebagai diagnosis dalam tanda kutip keranjang sampah. Kalau nggak ada semua ke trombin. Nah, tidak juga seperti itu. Kita harus hati-hati benar-benar dalam menentukan bahwa memang gangguan perdarahan pasca salin ini dari penyebab yang mana, dari 4T, ya. Nah, untuk beberapa kasus penyebab ini bisa tumpang tindih. Jadi satu pasien dia bisa mengalami masalah tonus, dia bisa mengalami masalah trauma, atau bahkan asalnya dia tidak ada masalah tonus, dia hanya masalah dengan trauma tapi tidak ditangani dengan baik, dia bisa menjadi atonia sekunder namanya. Kemudian atau misalnya traumanya sudah baik tapi ternyata ada sisa plasenta, ujung-ujungnya kembali bisa menjadi atonia uteri. Jadi hati-hati, untuk beberapa kasus dalam satu pasien bisa penyebabnya lebih dari satu dari 4T tersebut. Bisa karena dia tonus dengan tisu, atau tonus dengan trauma, atau tonus dengan tisu, dengan trauma dengan tisu yang akhirnya menjadikan gangguan tonus juga. Oleh karena itu kita harus cepat, kita harus skillful dalam menentukan diagnosis perdarahan pasca salin. Nah, sebagai take home message, jadi apa yang ibu dan dokter sekalian, ibu bidan dan dokter sekalian ambil pada workshop kali ini, jadi satu, diagnosis perdarahan pasca salin harus cepat dan tepat. Tidak bisa kita berleha-leha, tidak bisa kita biasa-biasa saja dalam menangani perdarahan pasca salin. Kemudian tadi kita juga sudah dibahas, jangan terlena dengan jumlah perdarahan yang terjadi. Kadang jumlah perdarahannya masih dianggapnya kecil, hanya sedikit saja mengalir, tapi sebetulnya itu suatu ongoing bleeding. Jadi sedang terjadi perdarahannya. Kalau kita tidak bisa menentukan itu suatu perdarahan pasca salin, kita tidak mencari penyebabnya apa, itu bisa miss di situ.
Jadi mungkin pendarahannya baru 200 cc, 300 cc tapi sedang mengalir. Tidak perlu kita menunggu sampai 500 cc. Jadi kita tunggu dulu 500 cc baru kita sebut dengan pendarahan pasca salin, tidak. Jadi apabila sudah ada pendarahan, walaupun pendarahan jumlah sedikit, namun ternyata itu ongoing, kita sudah bisa antisipasi bahwa ini akan menjadi pendarahan pasca salin. Kemudian pendekatannya dengan 4T, ya. Ketika kita mendiagnosis suatu pendarahan pasca salin, kita sudah yakin bahwa ini suatu ada pendarahan pasca salin, kita harus mencari tahu apa saja dari penyebab pendarahan pasca salin dari 4T tersebut. Apakah dia bisa dari tonus, apakah dia dari trauma, apakah dia dari tisu, ataukah dia dari trombin atau gangguan pembekuan darah. Apabila itu sudah atau bahkan kombinasi ke antara kesemuanya. Apabila kita sudah bisa melakukan diagnosis pendekatan ke arah sana dan kita melakukan diagnosis secara cepat dan tepat, insya Allah akan membantu prognosis dari ibu terutamanya. Terima kasih, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita untuk materi selanjutnya akan kita bahas tentang penanganannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.